Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya bisa berjumpa bersama lagi di dalam kajian seperti biasa setiap hari Selasa ba'dal maghrib, Selasa pertama, ketiga dan kelima insyaallah, yaitu pembahasan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, adab-adab Islam di dalam mengatur rumah tangga. Nah, sekarang kita masih di dalam bab yang sudah sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang adab-adab antara suami dan istri. Adab tentang suami sudah kita pelajari, sekarang masih berhubungan dengan adab yang berkaitan yaitu dengan istri, yaitu wa minhu aidzan, dan di antara haknya suami yang merupakan kewajiban istri. Ya, jadi di antara termasuk bagaimana istri berbuat baik kepada suami adalah ihsanuha tarbiyata auladihi fi sabrin wa tahammulin. Itu bersikap baik, yaitu berusaha untuk baik di dalam mendidik anak-anak. Fi sabrin wa tahammulin, dengan sabar dan dengan siap menanggung beban. Tusmi'uhum al-kalama thayyib, memperdengarkan kepada anak-anak ucapan-ucapan yang baik. Wa tad'u lahum, mendoakan mereka. Wala tad'u alaihim, dan tidak mendoakan keburukan atas mereka. Faqad ja'a fil hadits syarif, dan sungguh telah datang dalam hadis yang mulia, an-nahyu 'anid du'a 'alan nafsi wal waladi wal mal. Larangan orang itu mendoakan buruk untuk jiwanya, untuk anaknya dan untuk hartanya. Nah, jadi ini saya terangkan dulu. Jadi di antara hal yang harus dilakukan oleh istri kepada suami sebagai bentuk sikap baik istri kepada suami adalah mendidik anak dengan baik. Nah, ini banyak yang protes, didik anak kan tugasnya suami juga, betul. Tapi mau nggak mau suami itu banyak mencari nafkah. Jadi mau nggak mau porsi terbanyak berjumpa dengan anak itu adalah istri. Makanya penting untuk calon-calon anak-anak muda yang mau menikah, Anda jangan asal lihat penampilan aja. Jangan asal Anda lihat penampilan aja. Anda harus tahu orang ini kalau didik anak bagus apa enggak. Jangan-jangan pinter milih lipstik tapi enggak pinter didik anak. Buat apa? Akhirnya Anda hidup dalam keadaan sengsara nanti Anda akhirnya. Jangan-jangan pinter milih baju tapi enggak pinter didik anak. Oh, jangan seperti itu. Nah, jadi istri itu nanti istri Anda itu yang paling sering kumpul dengan anak Anda. Jadi kalau baik atau tidaknya anak Anda ya tergantung ibunya. Kalau ibunya baik, anak Anda insya Allah akan baik. Naudzubillah min dzalik kalau sebaliknya. Nah, jadi memang mendidik anak itu tugasnya suami dan istri. Namun ketika anak itu relatif kecil, anak itu masih kecil, maka nanti porsi terbanyak kumpulnya antara suami dengan anak atau dibandingkan istri dengan anak, maka jauh lebih sering kumpul antara istri dengan anak. Makanya dimasukkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Jadi ini yang ngomong bukan saya. Ini memprotes sama Sayyid Muhammad. Ini muhadis, alim. Ini termasuk apa? Termasuk kewajiban istri. Termasuk bentuk adab seorang istri kepada suami adalah mendidik anaknya dengan baik. Walaupun pendidikan anak adalah tanggung jawab suami dan istri. Itu ya. Kemudian Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada sahabat Jabir, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqul minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum.
Yaitu Nabi bersabda, jangan kamu mendoakan buruk untuk dirimu. Jangan kamu mendoakan buruk untuk anak-anakmu. Jangan kamu mendoakan buruk untuk pembantu-pembantumu. Jangan kamu mendoakan buruk untuk harta-hartamu. Kenapa? Takutnya bertepatan dengan waktu ijabah. Saatnya orang minta hadiah, orang Allah ngasih setiap orang yang minta, kamu minta keburukan, dapat juga akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan suka mendoakan buruk. Bahasa psikologisnya, jangan suka berkata negatif. Itu ya bahasa psikologisnya. Jangan suka berkata negatif. Habib, masa ada orang mendoakan buruk untuk dirinya sendiri? Ada. Contoh gampang ya. Ciloko aku. Celaka aku. Mati aku. Mudar aku. Itu kan sering begitu tuh. Itu kalau pas maaf, itu pas waktunya saat ijabah dia bilang celaka aku. Ya celaka beneran tuh nanti. Hati-hati ya. Jadi jangan doakan diri keburukan untuk diri sendiri dengan perkataan-perkataan yang negatif. Waduh, gobloknya. Jangan ngomong begitu. Apalagi kalau sudah goblok beneran, tambah goblok nanti akhirnya. Jadi jangan ngomong begitu. Jadi ngapain? Apa sih perlunya ucapan negatif? Apa perlunya? Nggak ada. Bagus kan? Astaghfirullahaladzim. Enak kan? Daripada celaka, mudar, goblok dan lain sebagainya. Jadi manusia itu salah pasti, cuma biasa aja. Nggak usah disikapi dengan pakai memaki diri sendiri. Jangan. Itu dilarang sama Nabi ya, dilarang sama Nabi. Kenapa? Anda bisa terjadi dalam kehidupan Anda sebagaimana yang Anda ucapkan. Itulah bahayanya lisan. Juga jangan kamu doakan keburukan untuk anak kamu. Maki anaknya, oh anak nakal, oh sampah. Kadang-kadang maaf, binatang. Lalu anaknya binatang, lah bapaknya sama ibunya sama berarti. Ya tidak boleh itu, ya tidak boleh itu. Atau misalkan, ya Allah nakalnya anak ini, tidak boleh. Tidak boleh ngomong yang tidak baik, apalagi berhubungan dengan anak gitu. Dulu orang-orang dulu tuh, Pak, saya masih ingat orang-orang dulu tuh itu kalau marah sama anaknya itu paling cuma ngomongnya gini, Allah yahdi gitu aja. Allah yahdik, semoga Allah ngasih hidayah kamu. Atau mungkin hidayah soleh, dan jadi hidayah dan ya marah tapi keluarnya hidayah soleh. Lalu sekarang buat top keluar ya. Kadang-kadang lepasan, oh Fir'aun barang kadang-kadang. Anaknya jadi Fir'aun, ngeri nanti itu. Jadi jangan doakan buruk untuk anak. Kemudian jangan doakan buruk untuk pembantu. Oh dasar tolol, dasar goblok, jangan ya. Jangan. Orang itu harus baik kepada pembantunya. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kamu doakan buruk untuk harta kamu. Misalkan mau jawabin WhatsApp ngeheng, HP laknat, jangan. Dulu pernah ada sahabat gitu, naik kendaraan bilang kendaraan dilaknat kendaraannya, tapi turun, tidak usah pakai kendaraan laknat. Hati-hati kamu kalau ngomong. Itu. Jangan ngomong yang negatif. Kenapa? Takutnya bertepatan dengan saat ijabah nanti itu terwujud dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Gantinya apa? Ucapan yang positif. Kalau salah, Anda salah bilang astaghfirullahaladzim. Anak yang salah, hidayah soleh, Allah yahdik, mudah-mudahan jadi anak soleh. Sama marah enggak apa? Anak soleh sama gemes itu enggak apa? Lebih bagus gemes anak soleh gitu sama gemes, tidak apa-apa. Daripada sudah gemes ngomongnya jelek lagi. Nah, membantu juga jangan sama apapun yang kita punya jatuh. Mobil jelek, ganyang terus ini. Diganyang beneran dia sama mobilnya. Lihat aja nanti. Ini HP, aduh, ini buat saya mumet, buat saya pusing. Ini HP jadi buat dia pusing beneran. Hati-hati. Jangan ngomong
Jangan berkata yang negatif, berkatalah yang positif. Sekarang psikolog baru bilang perkataan yang positif. Nabi Muhammad udah ngajarin kita. Udah ngajarin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian gimana caranya mendidik anak yang terbaik? Nah, ini dari seorang muhadits, Said Muhammad Maliki, yang beliau sudah baca sekian banyak kitab. Sekian banyak kitab sirah, sekian banyak kitab tasawuf. Gimana cara didik anak? Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala zuhdi. Didik anak kamu untuk zuhud. Jangan didik anak kamu untuk ambisi sama dunia. Jangan hayalkan anak kamu untuk punya rumah yang ada kolam renangnya. Ada kolam renang, ada lapangan futsal, ada lapangan golfnya, pintunya bisa buka sendiri. Rumah sakit namanya kalau begitu. Pintu bisa buka sendiri. Ada liftnya. Jadikan anak kamu menikmati apa yang dia punya. Menikmati apa yang dia punya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqasyuf. Taqasyuf itu apa? Jangan sering enak-enakan. Jangan sering enak-enakan. Wa tajammul, rapi. Rapi. Tidak anak Anda untuk rapi. Nanti warna pakaian anak yang paling bagus apa? Untuk anak laki putih. Didik anak laki Anda untuk senang dengan warna putih. Jangan anak laki Anda kasih warna merah muda, pink. Jangan, dari kecil biasakan senang sama warna putih. Nanti ini saya akan bacakan nanti dari kitab Ihya, cara mendidik anak ala Imam Ghazali. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi ini jangan dipotong, ngaji jangan setengah-setengah. Anda tidak harus mengikuti 100% sehingga seideal itu. Enggak mampu kita. Tapi setidaknya kita tahu. Jangan terlalu jauh dengan cara mereka. Siapa yang mau Anda tiru? Didik anak ini Anda pakai caranya siapa? Kalau bukan caranya orang soleh. Anda mau jadikan anak Anda seperti apa? Seperti orang soleh kan? Itu. Nah, kemudian setelah itu, wa tu'allimuhumul iman, ajari mereka percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kalau mereka dapat hadiah, ingatkan, nak, kamu ini dapat hadiah. Tahu enggak kenapa? Gara-gara habis sholat. Allah tuh senang loh sama orang yang sholat. Ajarin begitu. Wa taharah, kebersihan. Biasakan anak itu dari kecil senang bersih. Senang bersih. Misalkan dia ngotorin sesuatu, ayo bersihkan. Biasakan hidup bersih begitu. Wal akhlaqil fadilah, akhlak yang mulia. Tuhabbibu ilaihimul khair, jadikan mereka cinta dengan kebaikan. Cinta dengan kebaikan. Wa tubaghidhu ilaihimus syarr, dan jadikan mereka benci dengan keburukan. Wa takunu lahum dhillan minar rahmati dhalilan, dan jadilah kamu kepada anak-anak kamu ibarat naungan rahmat yang selalu menaunginya. Fajazauha indallah idza fa'alta dzalik hasanun jamil wa thawabuha kabir. Kalau kamu mengerjakan pendidikan anak yang seperti ini, maka Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik dan pahalanya itu sangat besar. Nah, ini saya akan menyampaikan, saya akan bawakan apa yang menjadi arahan daripada Imam Ghazali berkaitan dengan urusan pendidikan anak. Ini akan penting nih untuk ngerti caranya ulama didik anak itu gimana ya. Jadi ini di kitab Ihya, jadi saya akan baca kitab Ihya, tapi nanti langsung saya terjemahkan dengan terjemahan bebas ya. Baca kitab Ihya. Kitab Ihya itu diterangkan bahwasanya anak itu dikatakan di sini, cara mendidik anak itu adalah perkara yang paling bagus, paling penting. Dan orang tua harus tahu anak itu bukan nikmat, anak itu amanat. Hatinya anak itu suci. Suci, tidak ada tulisan apa-apa. Tinggal Anda yang mau meletakkan tulisan apa di hati anak Anda semuanya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka.
Sebagaimana orang tua itu menjaga anaknya. Anda boleh anak Anda mainan dekat kompor? Boleh enggak? Anak Anda mainan obor boleh? Mainan obor? Boleh. Enggak boleh kan? Sebagaimana Anda menjaga anak Anda dari api dunia, maka jagalah anak Anda dari api akhirat. Gimana cara menjaga anak daripada api akhirat? Maka berikanlah kepada anak Anda pengetahuan agama, adab yang baik. Maka dikatakan tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika dia menghadap Allah ternyata istrinya jahil, anaknya juga jahil. Bahkan termasuk maksiat, termasuk dosa besar itu adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, min syarri anwa'il ma'asi al-jahlu. Termasuk kemaksiatan yang paling besar dosanya adalah kebodohan. Nah sekarang ini tidak cukup kalau Anda itu suka wiritan, itu tidak cukup. Anda harus berilmu. Anda suka wiritan tapi tidak punya ilmu, Anda akan nabrak aturan syariat. Saya kasih contoh mau. Ada seorang baik, seorang perempuan baik. Oh hobinya wiritan, Masya Allah. Ditinggal mati sama suaminya. Tinggal mati sama suaminya. Suaminya punya warisan rumah. Punya warisan rumah. Nah, perempuan itu punya hak enggak terhadap rumah itu? Perempuan yang wiritan tadi. Punya hak kan? Punya. Berapa persen? 1/8. Hanya 1/8. Sisanya untuk siapa? Untuk anak. Berarti kalau anak mau jual rumah itu boleh enggak? Boleh. Prakteknya tapi biasanya dihalangi enggak sama ibunya? Enggak boleh. Itu enggak boleh menghalangi itu. Ibu itu tuh harus bijaksana. Kalau memang anaknya pengen jual ya dia harus ngasihkan. Itu bukan rumahnya dia kok. Itu kan rumah, udah jadi rumah anaknya, itu rumah warisan. Nggak boleh begitu. Kalau anak sepakat menjual ya ibunya ngalah. Gitu. Ada, jadi nggak boleh, orang itu harus berilmu, jadi dia tahu. Jangan sampai akhirnya nanti ngelanggar aturan syariat, begitu ya. Kasih contoh lagi dah, ini hal-hal yang sering terjadi nih. Hal-hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Ada orang baik, tapi secara ilmu masih kurang mumpuni. Jadi secara ilmu dia nggak belajar ilmu agama mungkin. Hasilnya apa? Nanti dia akan berbuat kekeliruan lagi. Contoh. Wiritan, ada orang wiritan dari subuh sampai isya. Ba'da isya ngerasani. Itu kalau ditandingkan mungkin dosa yang ngerasani bisa lebih gede. Makanya hati-hati loh kita. Kita harus hati-hati lah. Harus diukur semuanya pakai ilmu begitu. Ada ibu-ibu suka pengajian. Tapi sama suami kadang ngomongnya kasar. Suami kadang ngomongnya asal lah. Dosanya ngomong kasar sama suami dengan pahalanya pengajian dikumpulkan berapa tahun, ngomong kasar ke suami sekali, lebih gede dosanya ngomong kasar ke suami. Hati-hati. Itu ya. Nanti suami juga sama, suami tidak belajar, bisa berbuat kesalahan. Kesalahan juga. Cari nafkah ternyata nggak ngerti ini halal atau haram, terjang semuanya. Uang riba dimakan. Akhirnya anaknya makan haram, istrinya makan haram. Suami baik, niatnya apa? Saya tuh niat membahagiakan istri saya, tapi istrinya keluar, auratnya nggak tertutup sempurna, dibiarin. Itu bukan suami cinta istri.
Wahai para istri, kalau Anda dibiarkan keluar buka aurat atau aurat nggak tertutup dengan sempurna oleh suamimu, maka itu suamimu nggak cinta sama kamu. Itu suami pengen lihat istrinya celaka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini bagi perempuan ya. Ini aurat loh ini. Ini aurat. Ini aurat loh ini. Pakai parfum, tercium aroma wanginya, haram. Nggak boleh. Itulah. Anda wahai suami, kalau Anda cinta sama istri Anda, bukan dengan biarin dia berbuat sesukanya. Pakai pakaian ketat, kelihatan lekuk tubuhnya. Anda bilang itu cinta. Anda mencelakakan istri Anda dan anak Anda. Istri Anda terbiasa keluar rumah auratnya nggak beres. Anda diem, Anda ridho. Siap-siap. Jangan biarkan seperti itu. Jangan biarkan seperti itu. Lalu saya ada neneknya istri saya baru saja meninggal dunia. Saya sering duduk dengan beliau tuh, saya sering nanya-nanya orang dulu tuh gimana. Orang dulu tuh kadang-kadang kalau naik taksi itu di taksinya sendiri itu ada tirainya. Jadi yang supir taksi tidak kelihatan yang di belakangnya. Anda bisa bayangkan waktu itu seperti itu. Karena rasa malunya itu luar biasa. Nah, jadi min syarri anwa'il ma'asi al-jahlu, jangan sampai kita diliputi sama kebodohan. Itu kemaksiatan yang paling gede dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Kemudian dikatakan, setelah itu jadi anak itu dari kecil dikatakan Imam Ghazali itu dibiasakan dengan kebaikan. Bahkan yang menyusui suruh ibu yang baik. Nah, karena kalau ibu itu nggak baik nyusui, maka yang air susu yang masuk itu ngaruh. Mohon maaf. Ada penelitian di Jepang. Air. Mama ada orang mengucapkan kata-kata yang baik, Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Ini sambil cari kesempatan juga biar bisa minum ini. Itu katanya kalau diteliti, maka partikel airnya itu berubah jadi bagus. Ada profesor namanya Masaru Emoto, kalau nggak salah ya. Salah ya, wallahu alam, bukan Quran, enggak apa-apa, salah dikit-dikit. Tapi kalau air itu dimaki-maki, maka air itu partikelnya akan rusak. Paham ya? Pertanyaan saya sekarang, pertanyaannya. Kalau ada ibu nyusui anaknya sambil ngobrol di WhatsApp, apalagi sambil selfie, dengan ibu yang setiap nyusui anaknya dia berzikir, kira-kira susu yang masuk ke anak itu sama atau beda? Beda kan? Beda. Nah, anak itu dari kecil dibiasakan dengan kebaikan. Udah semakin dewasa biasakan juga dengan kebaikan. Kalau sampai anak Anda misalkan lihat film di situ, lihat misalkan sekarang kan anak-anak pakai YouTube semuanya kan, jadi pakai YouTube semuanya dan sebagainya. Lihat wajahnya orang-orang kafir, maka terakhirnya Anda setelkan video yang pokoknya ada wajah orang soleh, ada lisan orang soleh, ada ucapannya orang soleh. Kenapa? Semoga menetralisir yang dia lihat tadi itu semuanya. Yang menetralisir yang dia lihat tadi itu semua. Nah, karena kalau kita melarang anak kita, tidak boleh kamu memandang wajahnya orang-orang fasik, tidak bisa Pak, tidak bisa. Ini sudah bukan zaman sahabat, nih zaman iwak peyek sekarang ini. Sudah zaman repot sekarang ini. Tidak bisa. Terus gimana? Lah, jadi setiap anak Anda lihat misal wajahnya orang-orang yang tidak taat, maka Anda kafaroh, Anda pokoknya Anda tebus dengan lihat wajahnya orang soleh. Selesai udah. Makanya di rumahnya pasang foto orang soleh. Udah anaknya tiap hari di YouTube lihat pemain sepak bola, rumah pasang foto pemain sepak bola lagi. Ya anaknya pagi siang malam lihat wajahnya orang yang nggak sholat. Itu kalau itu anaknya gede nggak sholat, itu yang paling salah orang tuanya itu. Na'udzubillah min. Nanti sampai anak itu usia tamyiz, mulai 7 tahun, pertama kali yang akan nampak dari anak itu apa? Nah, di sini apa? Nah, katakan
alamatu i'tidalil akhlak al-haya. Tanda anak itu sempurna akhlaknya, mulai berakhlak itu mulai tertata akhlaknya, itu adalah ketika punya rasa malu. Makanya sampai ada hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Jadi anak itu mulai nampak mapan akhlaknya itu setelah dia punya rasa malu. Makanya kalau Anda punya anak Anda itu pemalu, jangan Anda hilangkan sifat pemalu yang ada pada diri anak Anda. Itu bagus. Jangan malah dihilangkan sifat malunya. Mulai anak itu kalau kelihatan pakaiannya enggak rapi, mulai malu. Jadi enggak apa-apa, dibuka aja enggak apa-apa, kamu kan masih kecil. Jangan begitu. Akhirnya sampai gede dibuka, bingung loh orang tuanya nanti. Biasakan anak itu punya rasa malu, nanti malu gini. Nah, rasa malu ini adalah kendaraan untuk didik. Nah, untuk didik. Nanti dari rasa malu itu nanti yang muncul juga apa? Rakus kalau makan. Nah, dididik dari situ. Nah, kalau makan itu baca bismillah. Jangan makan, mau makan udah baca bismillah. Belum baca bismillah. Terus makannya pelan-pelan. Enggak boleh cepat-cepat. Satu, makannya dengan tangan kanan. Makannya dengan tangan kanan. Setelah itu kamu kalau makan itu yang ada. Jadi kalau yang di dekatmu dulu yang makan, jangan kamu makan cari yang jauh. Cari yang jauh-jauh, jangan yang di dekatmu itu kamu makan dulu. Nanti kalau yang sampai yang jauh didekatkan kepadamu ya kamu makan itu. Itu kemudian setelah itu jangan terus menerus, jadi ngunyahnya pelan-pelan, jangan lap, jangan kunyah dulu, saya ngunyah, ayo lagi. Kadang-kadang yang nyuapi yang tidak sabar, jejel, ayo, jejel. Kalau nyuapi udah gitu, tidak usah pakai sendok, pakai serok sekalian, langsung kenyang anaknya insya Allah. Hanya nyuapi itu pelan-pelan, nyuapi, udah dikunyah, udah ambil lagi. Udah lagi, begitu. Itu caranya didik anak. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Katakan anak itu disuruh senang kalau suka dengan pakaian warna putih. Anak itu suruh senang dengan pakaian warna putih. Anak itu suruh senang dengan pakaian warna putih. Ya. Anak itu suruh senang dengan pakaian warna putih. Jangan senang dengan pakaian yang warna-warni. Kenapa? Kalau anak laki itu putih lebih bagus. Dan perempuan tidak apa-apa warna-warni. Kenapa? Karena warna-warni itu identik dengan para perempuan. Ya kata insya Allah. Nah, setelah nanti semakin gede lagi mulai taruh di tempat-tempat belajar ilmu agama dan dikenalkan dengan orang soleh, hingga dari kecil idola mereka adalah orang-orang yang soleh. Idola mereka Nabi Muhammad, kan cakep itu ya. Idola mereka sahabat, idola mereka para ulama, idola mereka para habaib, itu yang bagus, insya Allah begitu. Nah, kata mungkin ini lanjutnya tanya jawab seperti biasa. Kirim WhatsApp aja ke nomor 081 8025 47028 081 8025 47028. Silakan ya. Yang di masjid ada menanya, silakan. Betul. Ya. Kita tunggu pertanyaan ya. Di sini juga ada. Ini penting ini ya, penting. Jangan suka marah-marah sama anak. Nih. Wala tukthirul qaul 'alaihi bil 'itab fi kulli hinin. Jadi jangan kamu itu suka marah sama anak terus. Jangan suka marah-marah sama anak. Kalau anakmu berbuat kesalahan, kamu tahu anakmu itu berusaha menyembunyikan kesalahannya. Kesalahan pertama itu langkah. Jadi ini kalau saya diungkap dari awal ya terjemah bebasnya.
bagaimana jika anak kita berbuat kesalahan? Nah, kalau kesalahan itu adalah satu hal yang dia nggak ngerti kalau itu salah, maka dinasihati secara lemah lembut. Tapi kalau anak berbuat kesalahan dan dia tahu kalau itu salah dan dia berusaha menutupinya, maka kalau itu baru awal-awal dia berbuat kesalahan, Anda sikap yang terbaik adalah pura-pura nggak tahu. Itu sikap yang terbaik. Berbuat diulangi lagi yang kedua, dengan kesalahan yang sama masih diulangi lagi, maka Anda nasihati pelan-pelan, akan tetapi itu secara rahasia, 4 mata gitu. 4 mata pelan-pelan. Jangan terangkan, ini urusan nggak sepele loh, itu berat loh. Ya sampai anak itu nyesel loh kita. Kalau sampai ngulangi yang ketiga baru boleh dimarah. Nah, di sini apa kata Imam Ghazali? Wala tukthirul qawla alaihi bil itab. Jangan kamu marahin terus. Wah, Allah baru kesalahan anak sedikit aja anaknya udah nyesel. Marahnya Masya Allah dari asar sampai isya. Itu loh dipakai buat baca Quran udah 5 juz itu mungkin. Pakai buat marah sama anak nggak ada gunanya. Begitu. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Jadi kesian kalau anak itu sering dimarahi. Itu nanti akan menjadikan dia itu kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya dan dia akan akhirnya patah hatinya, kesian anak itu. Jadi kalau anak berbuat kesalahan caranya seperti tadi, itu terjemahan bebas daripada keterangan yang ada dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Begitu. Kita lihat. Untuk pertanyaan silakan disebutkan dari mana ya. Bagaimana kalau anak saya suka ikut lihat sinetron yang kadang-kadang isinya itu tidak edukatif, jadi kurang mendidik. Nah, sebaiknya kalau memang Anda hobi lihat sinetron, tentu saya nggak mendidik, ya jangan sampai anaknya tahu. Sampai anaknya tahu. Dan Anda juga kalau sudah tahu itu saya tidak mendidik, ngapain Anda lihat? Jadi lebih baik nggak usah lihat ya. Lebih baik nggak usah lihat dan anaknya jangan sampai tahu ya. Assalamualaikum Beb, izin bertanya, apakah sebuah nama itu bisa mempengaruhi tingkah laku seorang anak? Ini di masjid tidak ada ya? Ada, tadi kan sudah. Ini soalnya ada yang WhatsApp. Audien di masjid tidak ditawari pertanyaan, sudah ditanyai, ada pertanyaan, tapi tidak ada yang nanya yang di masjid. Assalamualaikum. Apakah nama tadi bisa mempengaruhi tingkah laku seorang anak? Yang jelas, nama itu doa. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau memberikan nama kepada putranya Harap, nggak boleh. Kasih nama Hasan atau Husain. Hasan itu artinya keindahan, nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti suka perang. Namanya Harap. Jadi apakah nama bisa mempengaruhi seorang anak? Berdasarkan beberapa kali Nabi Muhammad merubah nama seseorang, maka nama itu berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Jadi makanya berikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Nama yang baik itu gimana? Ya namanya orang soleh, namanya Nabi Muhammad. Orang ini sekarang senang kasih nama anak Muhammad, tapi jarang yang dipanggil Muhammad. Gitu loh ya. Kalau kasih nama Muhammad, idealnya ada yang dipanggil Muhammad juga. Jangan punya anak 3 namanya Muhammad semuanya, tapi nggak ada yang dipanggil Muhammad. Nah, perlunya ngasih nama Muhammad agar sering panggilan Muhammad bergema di rumah Anda, dan itu akan jadi sebab turunnya berkah. Punya anak ada yang dikasih nama Muhammad dan panggil anak Anda Muhammad, gitu ya. Anak Anda Muhammad. Gitu. Jadi nama itu berpengaruh itu, berpengaruh. Kemudian ini malah salat qadha.
Assalamualaikum, dari Tangerang, bagaimana cara mendidik anak di kondisi sekitar yang memang kondisinya itu kurang baik, Gimana? Nah, memang ada satu perkataan, saya nggak mau bilang itu hadis, karena itu riwayatnya macam-macam. Al-jar qabla dar. Artinya apa? Tetangga dulu sebelum rumah. Jadi orang itu suruh mikir tetangganya dulu sebelum mikir rumahnya. Itu. Jar qabla dar ini, oh ya, ucapan ulama ini. Ucapannya para ulama. Jadi bukan hadis ya. Oh, hadis juga ada. Nabi SAW bersabda, iltamisul jar qabla dar, pilih tetangga sebelum rumah. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW. Gitu. Artinya apa? Artinya penting untuk kita semuanya itu memilih lingkungan dulu baru pilih rumahnya. Rumahnya bagus, harga murah, tapi lingkungannya buruk, ya Anda bakal repot loh nanti. Hidup Anda akan tidak nyaman. Rumahnya standar, harga agak tinggi, tapi lingkungannya bagus. Samping masjid, dikit lagi sana ada pondok pesantren, TPQ depan rumah, tetangganya orang soleh. Pilih tetangga sebelum pilih rumah, begitu. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, iltamisul jar qabla dar, gitu. Jadi kalau Anda terpaksa mendidik anak di lingkungan yang kurang baik, Anda harus ekstra hati-hati. Perhatikan dengan siapa anak Anda itu main. Kadang sekarang ini lingkungan anak itu bukan cuma lingkungan yang ada. Lingkungan anak itu ininya loh. Anak itu ini. Jadi lebih ekstra hati-hati lagi. Jangan sampai anak kita kecanduan handphone. Nah, untuk orang tua yang sudah menyaksikan anaknya nggak bisa lepas dari handphone, Anda harus segera buat kebijakan. Ada saat di rumah Anda yang Anda, sekalipun Anda ini orang tuanya, anak Anda sebenarnya tidak ada yang pegang HP, sibuk dengan kegiatan yang lebih positif. Gitu. Ini ada dari Karawang ya. Dari Karawang ada dua pertanyaan yang senada. Wirid terbaik untuk yang suka emosi. Dan itu ada lagi apa wiritan apa? Wiritan agar anaknya soleh. Wiritan agar anaknya soleh. Mana tadi? Loh, kok hilang ini? Oh ya. Amalan agar tidak emosi kepada anak di dalam keadaan apapun juga. Nah, jadi gini. Jadi untuk emosi itu jangan cuma wiritan. Nah, itu jangan cuma hanya wiritan. Untuk masalah emosi itu juga perlu Anda pakai ilmu juga. Gimana ilmunya untuk mengendalikan emosi? Ilmu untuk mengendalikan emosi adalah kalau Anda itu emosi dalam keadaan berdiri, maka Anda segera duduk. Dalam keadaan berdiri, maka Anda segera duduk. Kalau Anda itu emosi dalam duduk, maka Anda segera berdiri, setelah itu ambil air wudhu. Jadi kalau Anda emosi di satu titik, Anda segera pindah ke tempat yang lain. Anda di titik yang lagi sama emosi mana, Anda pergi cari aktivitas yang lainnya. Itu mungkin cara untuk mengendalikan emosi. Yang marah bukan saya tapi orang lain. Assalamualaikum. Izin tanya Habib, jika sudah terlanjur terucap yang tidak baik ke anak-anak, maka apa yang kita lakukan selaku orang tua agar hal itu tidak menimpa ke anak? Ya, jadi Anda sudah terlanjur mengucap yang kurang baik, maka Anda doakan dengan penuh kebaikan gitu. Ya.
Kemudian ada pertanyaan dari Jakarta. Pak Ustadz, gimana kalau ada orang tua yang hobinya menyaksikan yang tidak boleh disaksikan. Jadi lihat foto-foto yang nggak boleh disaksikan atau video-video yang haram untuk dilihat. Apakah akan berpengaruh ke anak? Nah, yang jelas memang orang itu kalau soleh, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan anak itu dapat barokah kesolehannya. Lah khawatir itu kalau sebaliknya. Makanya khususnya untuk laki-laki dan untuk perempuan, karena masing-masing itu punya sisi maksiat berbeda. Laki-laki mungkin pusat maksiatnya di mata, perempuan pusat maksiatnya ada di lisan. Perempuan pusat maksiatnya ada di lisan, laki-laki ada di matanya. Apabila Anda belum bisa secara sempurna mengendalikan pandangan Anda dan lisan Anda, maka Anda harus sadar, pertama satu, Anda harus sering berdoa. Jangan sampai dosa yang Anda lakukan itu berefek kepada anak Anda. Yang kedua, Anda minta juga kepada Allah bagaimana agar Anda dikasih kemampuan untuk menjaga pandangan dan juga menjaga lisan. Jadi minta doa sama Allah, ya Rabb, ya Allah, doa. Jadi Anda semangat, jangan sampai dibiarkan terus. Mau sampai kapan? Masa mau mati sampai mau terus mati sampai kayak begitu kan? Enggak mungkin kan? Pasti kan akan adanya nyesel nanti akhirnya. Apa di akhirat? Gimana nasib kita? Kalau sampai Anda terpeleset hingga Anda menyaksikan yang tidak boleh disaksikan, maka Anda buat konsekuensi untuk menghukum diri Anda. Anda buat konsekuensi untuk menghukum diri Anda. Kalau saya sampai menyaksikan ini, maka saya akan duduk misalkan di masjid, saya akan baca surat Yasin sebanyak 40 kali. Insya Allah kalau mau menyaksikan mikir nanti. Mikir Yasin 40 kali dan nanti harus konsekuen itu. Anda menyaksikan Yasin 40 kali. Kenapa? Sebagaimana nafsu Anda telah Anda puaskan dengan kenikmatan, maka nafsu Anda harus Anda buat merasa berat juga dengan amal soleh. Semoga insyaallah kita semuanya, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, dikasih kemampuan untuk menjaga pandangan dan juga menjaga lisan. Untuk seorang istri yang suaminya masih belum bisa menjaga pandangan, maka Anda yang harus dilakukan adalah langkahnya nasihati dengan lemah lembut. Setelah itu jangan lupa Anda doakan. Dan untuk istri juga bahwasanya jangan sampai Anda mengkritik suami Anda karena enggak menjaga pandangan, sedangkan Anda sendiri enggak menjaga lisan loh. Nah, ghibahnya Anda itu lebih dosa mungkin daripada apa yang ditonton sama suami Anda nanti ya. Jadi masing-masing saling introspeksi diri. Semoga insyaallah semuanya yang hadir yang menyaksikan acara ini rumah tangganya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan siapapun di antara kita bisa menjaga daripada maksiat pandangan dan juga maksiat lisan, dan juga Allah jadikan anak-anak kita semua soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tahlil bikum futuhal arifin wa faqihna yakum fiddin alimna wa iyyakum mata'bil wa dinna iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك
faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.